yang mungkin dikejar untuk mendapatkan kebaikan dari Allah adalah dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Mereka adalah orang yang ikhlas menjalani kegiatan membersihkan masjid untuk kebaikan semua umat muslim yang hendak menggunakan tempat ibadah kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Cecep, pemuda asal Sukabumi yang rela merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai orang yang membersihkan masjid. Ia yang tidak memiliki banyak opsi untuk bekerja sesaat sampai di Jakarta, mendatangi beberapa masjid dan melihat kondisi fasilitas di sana yang tidak terurus. Cecep kan di Jakarta nggak ada keluarga, jadi pertama kali yang didatengin sama Cecep itu masjid. Nah, Cecep melihat masjid-masjid yang ada di Jakarta, toilet sama tempat wudhunya kotor. Jadi Cecep berinisiatif untuk bersihin toilet sama tempat wudhunya. Nggak ada niat sama sekali pengen apa dilakuin dengan ikhlas aja. Ya, nggak dibayar itu teh? Nggak dibayar. Pertama gitu nggak dibayar? Nggak dibayar sama sekali. Beneran, Cep? Beneran, A. Ya Allah. Itu hidup kamu gimana tuh, Cep? Kan dari Sukabumi ke Jakarta, Cecep masih punya bekal beberapa ratus ribu. Nah, dari situ berjalan 2 minggu, Cecep ketemu orang baik, A. Ketemu orang baik, diajaklah kerja di toko herbal. Iya. Tapi di toko herbal itu setiap mau sholat, Cecep usahain sholat di awal waktu, sebelum waktunya azan. Cecep suka bersihin musola juga. Gitu. Jadi bantuin marbot yang ada di mall itu. Tidak hanya Cecep, Andi, salah satu marbot di salah satu masjid di Jakarta, bercerita kepada tim Insert mengenai kesenangan hati yang ia rasakan ketika bangun lebih pagi atau menjadi orang pertama yang membersihkan area masjid untuk nantinya digunakan oleh orang-orang yang akan sholat di sana. Pertama, azan. Kalau subuh, bangunin orang untuk sholat subuh, bersih-bersih masjid. Terus kalau di bulan Ramadan nih nyiapin takjil, iya, cuci piring, iya, bersih-bersih pokoknya. Iya, persiapan buat sholat taraweh, itu aja. Iya, saya senang aja. Iya, karena saya ini kan bekerja untuk Allah dan untuk masjid. Itu aja. Marbot kalau bagi saya sih nggak ada liburnya. Kan seperti siapin orang sholat 5 waktu, itu kita harus bersih-bersih semuanya, kamar mandi, tempat wudhu, toilet, itu Pak. Selama hampir 5 tahun menjadi marbot, Andi yang baru berusia 26 tahun ini tidak pernah mendapatkan upah yang dipatok secara nominal. Ia hanya ingin berbuat baik dengan cara yang bisa ia lakukan sendiri untuk kemuliaan rumah Allah. Di samping itu, ia juga memiliki usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau saya pendapatan itu nggak ada, cuma karena lillahi ta'ala ya baik lagi. Saya kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau dikasih, iya, saya nggak meminta apa-apa. Masjidil Haram yang menjadi tempat paling istimewa bagi umat muslim karena adanya Ka'bah di dalamnya, tentu menjadi momen indah untuk mereka yang berkesempatan membersihkan masjid di sana. Di antara banyak warga asli di sana, rupanya ada juga pekerja Indonesia yang menjadi petugas di sana. Video yang dibagikan oleh seorang jemaah di sana memperlihatkan seorang pria asal Tangerang yang telah bekerja selama 8 tahun menjadi petugas kebersihan Masjidil Haram. Pria ini dibuat takjub dengan kerja seorang petugas Indonesia itu. Dari Indonesia? Apa kabar? Alhamdulillah ketemu sama orang kita yang kerja ngebersihin ini. Jadi mudah-mudahan ente barokah kerja di sini ya. Tuh lihat. Jadi ente termasuk orang yang beruntung walaupun di sini kerja ya. Udah berapa lama? Udah 8 tahun jalan, Pak. 8 tahun. Dari mana di sini? Di Indonya?
Dari Tangerang. Oh, orang Tangerang. Orang Tangerang itu like-nya ya. Nah, ini coba jelasin ini apa sih? Ini makam Ibrahim itu bekas jejak-jejaknya itu. Iya, jadi setelah Ka'bah ini jadi dipandang di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah ya. Happiness deh Ji, ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Barang siapa yang memakmurkan masjidnya Allah di dunia, maka nanti Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi saat kita menghadirkan amal terbaik tentang masjid itu bukan hanya sekedar membangun masjid ya. Selain membangun, juga yang paling penting adalah memakmurkan masjid. Memiliki luas sekitar 356.000 hektar persegi, membuat petugas kebersihan harus mempunyai tenaga ekstra untuk membersihkannya. Sebuah akun media sosial berbagi memperlihatkan bagaimana cara petugas ini membersihkan lantai di Masjidil Haram ini. Tugas kebersihan di Masjidil Haram ini ngelakuin atraksi bersih-bersih. Masjidil Haram yang merupakan tempat suci buat beribadah seluruh umat muslim di dunia, udah pasti harus selalu dijaga kebersihannya ya sahabat. Nah, buat ngebersihinnya ada aksi unik ala petugas kebersihan di sini loh. Jadi sebelum bersih-bersih, para petugas kebersihan bakalan membentangkan tali merah kayak gini buat membatasi area yang lagi dibersihin. Habis itu petugas ini langsung kompak ngebersihin lantai di Masjidil Haram deh. Gerakannya gesit banget ya, bisa kesana kemari kayak gini sahabat. Masya Allah, petugas kebersihan ini pastinya berjasa banget ya buat kenyamanan para jamaah yang beribadah. Masya Allah, itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kalau ada kesempatan saya juga sebenarnya pengen deh sebenarnya gitu masjid, tapi nggak dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk jangka pendek itu saya mau aja gitu, karena itu adalah pekerjaan yang sangat berkah. Terus jadi dapat pahala dan pahala juga buat mereka gitu kan, apalagi mereka itu emang kalau menurut aku pribadi sih ketika aku datang ke sana pertama kali itu tuh kayak pertama orangnya walaupun tegas tapi kelihatan orangnya baik gitu, hati kecilnya baik walaupun memang mereka itu punya ketegasan tersendiri. Mungkin itu memang udah aturan dari atasan atau bagaimana gitu kan. Kalau dari saya pribadi senang aja ngeliat mereka. Dari semua pekerjaan itu kalau secara dunia memang rezeki ada di pengurus masjid lah ya. Tapi hakikatnya sebetulnya ini bagian dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, ini rezeki yang terbesar nanti setiap dia lakukan itu ada imbalannya di masa yang akan datang. Itu amal ibadah yang luar biasa sebetulnya. Jadi tak usah takut untuk pembersih masjid atau marbot. Jangan kita melihat penilaian secara duniawi, tapi yang kita lihat penilaian secara akhirat. Allah tidak akan lupa pada hamba-hambanya. Itu beberapa cerita yang menarik ya, dan Ustaz Hilman sendiri sudah bilang ya, kalau kita melakukan sesuatu